apa sih doa, kalau doa saja saya juga bisa. Oh. Tanpa doa juga saya bisa. Maksudnya konteksnya kemana tuh? Buat apa lah Jadi, doa? buat apa doa meminta kaya gitu. Sedangkan saya aja bisa tanpa doa. Oh gitu ya. Oh iya, paham. Jadi gini, mungkin pertanyaannya itu seperti ini ya. Di hatinya mungkin terbersitnya seperti ini. Orang-orang yang memakai doa tapi nggak kaya-kaya. Ya, gitu. Sedangkan dia nggak pernah berdoa tapi kaya. Ya. Begitu ya? Ya. Sepertinya ke arahnya ke situ. Kita berdoa terus tapi nggak kaya-kaya. Dia nggak pernah berdoa tapi kaya. Nah, ke situ ya. Ini sebetulnya terjadi penyimpangan pemikiran antara si penanya dengan si pelaku doa. Kenapa terjadi penyimpangan? Pemahamannya yang berbeda. Kita lihatnya konteksnya dulu. Apakah si pendoa ini memburu kekayaan dan yang bertanya memburu kekayaan? Nah, kan pendoa itu nggak semuanya doa minta kaya. Ada yang berdoa ikhlas lillahi ta'ala untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka dia nggak berharap kekayaan. Ya, tapi memang ada yang berdoa minta kaya. Tapi buktinya kalah sama yang nggak doa gitu ya. Betul. Nah, jadi bingung nih, ke yang mana larinya kita? Mungkin begini kan. Di kehidupan dia sehari-hari tidak pernah berdoa pun apapun yang dia lakukan pasti berhasil. Kayaknya begitu. Iya. Entah itu bekerja apa, entah itu perjalanan apa, mungkin begitu prosesnya. Oh iya. Itu bisa saya jawabnya dengan ilmu saya ya. Gitu. Kembali saya nggak pakai keterangan karena memang harus dengan ahlinya ya. Kita bicaranya dengan ilmu supranatural. Kenapa ya? Doa. Kembali tadi saya bilang doa ada terbagi beberapa doa ya, karena keinginan manusia itu banyak ya. Kalau misalkan adu tanding, maksud adu tanding itu gini. Ada orang yang berdoa minta kaya, ya. Ada lagi satu yang memburu kekayaan tanpa doa sedikit pun. Dan yang satunya meminta kaya, doa. Ya Allah, kayakan aku ingin kaya, mudahkan rezekiku, tambahkan rezekiku. Tapi nggak kaya-kaya. Tapi yang nggak berdoa kaya. Ya, ada yang begitu. Sebetulnya kalau menurut ilmu, ini terjadi sedikit penyimpangan dalam berpikir. Penyimpangan dalam berpikir apa? Kalau di kita itu ada yang namanya syariat, ya. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya hakikat. Hakikatnya segala sesuatu karena Allah ya. Berarti orang yang tidak berdoa juga hakikatnya ya karena Allah. Dan kekayaan itu ada yang rahmat, ada yang ujian. Termasuknya ujian sih semuanya. Gitu. Cuman ada yang diberikan keberkahan dalam kekayaan. Termasuknya semuanya kekayaan ujian. Nah, untuk yang melakukan doa dan untuk yang tidak melakukan doa, itu ada sedikit penyimpangan dalam berpikir. Biasanya, kalau saya meneliti, jadi begini, yang tidak berdoa, dia itu lebih fokus kepada ilmu duniawi. Itu yang dinamakan ilmu syariat. Ya, maksud syariat itu apa? Bukan ilmu agama fikih ya, bukan maksudnya. Maksudnya bertindak. Maksud saya itu bertindak langsung bergerak gitu ya. Nah, dia mendalami fokusnya itu ke situ. Ya, jadi semua teknik, strategi, cara dia terpikir. Meskipun pikirannya dari siapa datangnya? Dari Allah lah. Semuanya. Makanya saya bilang sebetulnya kekayaan itu adalah ujian buat kita. Bukan berarti dia itu bersenang-senang, sombong karena kita kaya. Sebetulnya itu ujian. Karena manusia itu akan mati. Nah, nanti setelah mati apa yang terjadi baru akan terlihat. Kalau masih hidup mungkin agak sulit dilihat ya. Tapi setelah meninggal dia baru akan melihat buktinya. Nah, yang berdoa. Nah, ini juga untuk saudara semua jangan banyak yang salah paham ya. Bahwasanya hanya dengan duduk aja. Tiba-tiba uang jatuh dari langit, nggak bakal. Kembali, banyak yang salah paham juga ya. Banyak juga yang salah paham. Bahkan banyak
yang mengejar-ngejar apa tuh? Mengangkat harta. Ya. Nah, ini kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena apa ya? Nggak ada yang ajaib gitu. Harus memakai syariat. Syariat itu apa? Syariat itu ya logika kita. Logika kita bagaimana caranya mendapatkan uang. Dan hubungannya dengan doa. Kalau doa itu untuk pagar. Pagar apa? Pagar. Ketika kita mendapatkan harta itu, ketika harta itu diberikan oleh Allah, maka harta itu akan bisa dibawa dengan jalan yang baik. Akan bisa dijalankan di jalan yang baik. Manfaatnya doa di situ. Perbedaannya dengan yang nggak berdoa, silahkan aja. Bisa studi bandingkan. Gitu ya. Kalau dengan yang hasil berdoa biasanya rasa syukurnya luar biasa. Gitu. Kalau tidak dibarengi dengan doa, biasanya ada rasa takabur. Merasa saya juga mampu. Tanpa Tuhan pun saya bisa. Itu namanya apa? Takabur. Nah, perbedaannya jelas. Yang memakai doa, insya Allah lebih terjaga hatinya ketika diberikan harta itu. Yang tidak memakai doa, yaitu udah takabur kan. Saya juga bisa nggak pakai doa. Itu namanya takabur. Perbedaannya ya di situ jelas. Jelas nggak bedanya? Beda. Jelas. Gitu. Masalah kekayaan, ingat kekayaan juga ujian. Terus ingat juga kita harus memakai ilmu syariat. Selain doa, ilmu syariat apa? Teknik marketingnya. Itu teknik marketingnya harus paham. Wawasan ilmu usahanya harus paham. Itu. Ya. Nah, apalagi